Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisalito, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kepolisian daerah Lampung berhasil mengungkap praktik penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Wekana. Tim SAR Sababta Polda Kalimantan Barat kembali melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan yang sempat terbakar. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meluncurkan buku bertajuk Rekrutmen, Meritokrasi dan Teknologi. Di informasi pertama, pemirsa sebagai bentuk komitmen memberantas peredaran narkotika, Polres Sintang melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu hasil pengungkapan kasus narkoba. Pemusnahan ini dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi terkait. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Sintang menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan sejumlah kasus. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Sintang bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji oleh Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat dan Bea Cukai sebagai bentuk transparansi kepada publik. Total sabu yang berhasil diamankan Polres Sintang mencapai 57 kg, diperkirakan memiliki nilai mencapai lebih dari 57 miliar rupiah. Kapolres Sintang AKBP Sani Handitio mengajak masyarakat untuk turut membantu kepolisian dalam mengungkap peredaran narkotika, termasuk memberikan informasi terkait salah satu tersangka yang masih berstatus daftar pencarian orang. Kapolres Sintang menegaskan bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara serius. Dan Polres Sintang berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dari Humas Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kepolisian daerah Lampung berhasil mengungkap praktik penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Wekanan. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 24 orang dan menetapkan 14 diantaranya sebagai tersangka. Pengungkapan ini menegaskan komitmen Polda Lampung dalam menindak tegas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Berikut Bribda Yunika melaporkan untuk Anda. Polda Lampung kembali mengungkap kasus tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Waikanan, Lampung. Berikut liputannya. Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mengungkap aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan. 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pengungkapan ini diumumkan langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Assegaf. Kita melakukan kegiatan penertiban penegakan hukum di 3 kecamatan. Ya, yang pertama di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, yang kedua Kecamatan Umpu Semengu, dan Kecamatan Baradatu. Yang keseluruhannya ini di dalam areal HGU Perkebunan PTPN 7 Kabupaten Wakanan. Dugaan kegiatan pertambangan ini dari hasil pemeriksaan telah berjalan sekitar 1,5 tahun dengan akumulasi potensi kerugian negara minimal 1,326 triliun 780 juta rupiah. Kita akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM untuk menghitung dengan pasti kerugian negara akibat kerusakan lahan atas kegiatan pertambangan ilegal, karena dalam proses penyulingan atau pembersihan untuk mendapatkan emas dari tanah yang diambil dari lokasi tersebut, ya, di TKP itu menggunakan bahan kimia merkuri. Tentunya dari Bapak Pangdam sangat
memberikan apresiasi langkah-langkah dari Bapak Kapolda untuk melibatkan kami TNI terkait dengan sinergitas pengungkapan daripada penambang ilegal yang ada di Waikanan ini. Kami dari Kodam 21 Rodik Inten tentunya memiliki komitmen kuat Bapak Kapolda untuk mendukung dan membantu langkah-langkah daripada Polda Lampung terkait dengan penegakan hukum yang berhubungan dengan penambangan liar. Kami juga memiliki komitmen kuat apabila dalam pemeriksaan nanti terdapat indikasi keterlibatan daripada oknum TNI, saya katakan oknum TNI, tentunya kita akan mengambil langkah-langkah untuk intervensi secara internal melalui polisi militer, bagaimana keterlibatan daripada oknum TNI, apakah sebagai pelaku, pelindung, atau juga yang menerima daripada pekerjaan ini. Polda Lampung menegaskan komitmen menindak tegas segala bentuk pertambangan ilegal serta mengajak masyarakat untuk turut melaporkan apabila menemukan aktivitas serupa di wilayahnya. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Polres Malang, Polda Jawa Timur membongkar lokasi yang diduga dijadikan arena sabung ayam di Dusun Sumber Nanas, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, pada Senin 9 Maret 2026. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian di wilayah tersebut. Pemirsa, Polres Malang membongkar lokasi yang diduga dijadikan arena sabung ayam di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Senin 9 Maret 2026. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian di wilayah tersebut. Petugas gabungan Polres Malang dan Polres Gedangan mendatangi lokasi yang berada di lahan pekarangan milik warga. Saat tiba di tempat kejadian, polisi tidak menemukan adanya aktivitas sabung ayam maupun orang yang melakukan perjudian. Di lokasi petugas hanya menemukan bangunan sederhana dari tiang bambu yang ditutupi terpal serta beberapa kurungan ayam. Meski tidak ditemukan aktivitas perjudian, polisi tetap melakukan penertiban dan memusnahkan berbagai peralatan yang diduga digunakan di lokasi tersebut. Sejumlah perlengkapan seperti sangkar ayam, karpet, kayu, dan peralatan lain dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak kembali digunakan. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan praktik perjudian, terlebih selama bulan Ramadan, serta segera melapor jika menemukan aktivitas serupa. Saya Brigadi, Humas Polres Malang melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Labuan Batu berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional. 2 orang kurir diringkus saat melintas di Jalin Sum Aik Kanopan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 30 kg sabu dan 30.000 butir pil ekstasi. Satuan Reserse Narkoba Polres Labuan Batu melakukan penyergapan terhadap satu unit mobil bernomor polisi BK 1238 AFM di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Labuan Batu Utara, Senin pekan lalu. Dari penyergapan tersebut, polisi mengamankan 2 orang pelaku yang diduga sebagai kurir narkotika. Selain itu, petugas juga menemukan 2 karung goni berisi 30 bungkus diduga sabu dalam kemasan teh Cina. 2 pelaku masing-masing berinisial BS alias E, seorang mahasiswa berusia 25 tahun asal Garut, Jawa Barat, dan IAO alias O, seorang perempuan berusia 24 tahun warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Total barang bukti yang diamankan berupa sabu dengan berat bruto 31,5 kg, serta 6 bungkus pil ekstasi yang berjumlah sekitar 30.000 butir. Selanjutnya, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu untuk proses hukum lebih lanjut. Di dalam bagasinya ditemukan 30 bungkus kemasan teh dari Cina. Setelah ditimbang beratnya adalah 31,5 kg bruto. Dan 6 bungkus pil ekstasi yang ini berwarna merah muda, di total seluruhnya 30.000 butir. Ini adalah
ungkap kasus terbesar perkara narkoba yang ada di wilayah Labuan Batu maupun Labuan Batu Utara yang merupakan jaringan internasional. Narkotika tersebut rencananya akan didistribusikan ke Provinsi Jambi. Dari hasil perhitungan, nilai ekonomis total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 39 miliar rupiah. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Polres Labuhan Batu tegas bahwa tidak ada ruang gerak bagi peredaran narkotika. Dari Humas Polres Labuhan Batu, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.